pasien itu datang di IGD pagi itu dengan keluhan dia kontraksi yang mulai teratur, kemudian ada darah tinggi, kemudian ada riwayat keluar air. Nah, pasien ini rujukan dari rumah sakit Bari sebelumnya. Nah, pada saat kita pemeriksaan, kita lakukan diagnosis karena ini hamil pertama, kita dilihat sebagai pre-migrafida, hamilnya 29 minggu dengan tanda-tanda mau melahirkan. Kemudian kita periksa tensinya 150/90, kita tegakkan diagnosis dengan darah tinggi. Kemudian pada pemeriksaan sudah ada riwayat keluar air dari dalam pecah ketuban. Nah, semestinya seyogyanya hamil kurang bulan ini kita pertahankan, kita akan terapi konservatif. Tapi karena ada komplikasi darah tinggi, kemudian ada juga dengan dia pecah ketuban, maka kita lakukan persiapan untuk persalinan. Dengan terlebih dahulu kita melakukan obat-obatan untuk mencegah komplikasi, itu dalam pemberian antibiotik, kemudian untuk pematangan paru. Nah, pada perjalanannya kemajuan ini maju terus dari bukan 3 jadi bukan 4, bukan 6, lancar. Jadi kita tetap merencanakan untuk persalinan pervaginal normal. Karena kita memandang akan lebih besar bahayanya komplikasinya kalau kita lakukan seksi cesarean. Karena menimbang anak yang paling besar itu perkiraan beratnya kan sekitar 1.100. Nah, jujur saja sih kalau bayi di bawah 1.500 kemungkinan dia bertahan itu berat. Makanya pertimbangan kita lebih kita membuktikan untuk supaya komplikasi ke ibunya yang paling minimal. Itu pertimbangannya. Kemudian apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya pada kehamilan kembar itu ada bisa spontan, ada bisa karena tindakan medis. Dan diakui bahwa sudah pernah mengurus. Iya, dari anamnesis dapatkan dia memang ada mau program kesuburan, ada minum obat, katanya untuk penyubur untuk ibunya yang diminum 5 hari. Kondisi bayinya waktu lahir nanti kondisi seperti apa? Awalnya ya karena dia bayi kecil, kondisinya dari yang empat-empatnya awalnya tidak menangis, kemudian setelah dilakukan pertolongan oleh dokter anaknya, keempat anaknya menangis. Karena beratnya cuma 900, 950, 1.100, kita lakukan perawatan intensif di NICU namanya, NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Nah, pada perjalanannya 2 orang anaknya, 1 laki-laki, 1 perempuan tidak bisa bertahan. Penyebabnya karena paru-parunya memang belum mengembang. Tapi 1 di antara anak yang selamat itu sekarang progresif dia untuk bayinya bagus sekali. Di mana 1 hari perawatan dia udah bisa minum spontan. Sudah Asli, tapi ya dibantu ya, bukannya mudah langsung. Penyebab paru-parunya tidak mengembang itu apa? Karena prematurnya. Jadi kita tahu bahwa proses paru-paru matang itu sendiri itu dimulai pada usia 28 minggu minimal, dan kita butuh dia untuk tumbuh secara baik itu minimal 34 minggu. Sedangkan bayi ini baru 29 minggu. Meninggalnya kapan ya, Dok? Semalam. Ya, tadi malam. Berapa jam setelah dilahirkan? 12 jam. Sekitar 12 jam. Yang ketingkat berapa itu yang meninggal? Yang meninggal itu yang nomor 2 yang 950 yang perempuan itu jam 19.15. Terus yang nomor 4 itu yang laki-laki yang beratnya 1.000 itu meninggalnya jam 19.30. Dua yang 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang bertahan pun 1 laki-laki, 1 perempuan. Sebenarnya bukan berat sih, yang menentukan prognosis atau kemungkinan berat tidak komplikasi itu usia kehamilan. Nah, usia kehamilan ini kalau kita bilang hamil di bawah 34 minggu itu prematur ekstrim, prematur sangat muda. normalnya berapa minggu, Dok? Yang dinamakan cukup bulan itu 37 minggu, 0 hari sampai 40 minggu. Dinamakan prematur, itu kita ada prematur dan prematur yang ekstrim. Dikatakan prematur ekstrim kalau dia di bawah 30 minggu. Kondisi ibu sekarang gimana? Kondisi ibu sekarang bagus, sudah bisa kita pulang. Yang Dok, berarti ibunya pulang, anaknya tetap dirawat? tetap dirawat. Dua-duanya itu ya? Prediksinya sampai kapan berbeda? Itu kalau dari pesannya dokter anak tidak bisa kita prediksi berapa lamanya dia dirawat, karena bayi yang kecil seperti itu sampai kita
tetap saja kita berdoa semoga